يا عظيم أنت العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhan netizen Petuah channel rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah di dalam Al-Quran mengenai pembangkangan kaum Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki Baitul Maqdis dengan membungkuk dan bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menambah karunia, menambah kenikmatan kepada mereka. Namun sahabat Petuah channel rahimani wa rahimakumullah, kaum Bani Israel terus-terus melanggar perintah tersebut sehingga mereka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengganti perintah Allah yang disyariatkan untuk kebaikan mereka dengan mengerjakan sesuatu yang justru tidak diperintahkan kepada mereka. Di antara perbuatan mereka adalah mengganti perintah sujud dengan mengangkat kepala, tunduk sebagai bukti ketaatan dengan pembangkangan, dan mereka diperintah supaya rendah hati, justru mereka bersikap angkuh dan sombong. Hal ini dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 58 dan 59. Sahabat Petuah channel rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh kunna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum rahadan wa dkhulul baba sujada wa qulu hattatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina dhalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Ingatlah ketika kami, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, masuklah ke negeri ini, yakni Baitul Maqdis, lalu makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kami akan menambah karunia kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami menurunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 58 dan 59. Sahabat Petuah channel rahimani wa rahimakumullah, kaum Bani Israel dalam kisah di ayat ini, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya memasuki negeri Baitul Maqdis. Setelah itu, mereka mengenyam berbagai kenikmatan makanan. Tapi ternyata Bani Israel tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai balasan dari beragam anugerah tersebut, lalu orang-orang yang zalim itu bahkan mengganti perintah Allah yang disyariatkan untuk kebaikan mereka sendiri dengan mengerjakan sesuatu yang justru tidak diperintahkan kepada mereka. Di antara perbuatan yang mereka lakukan adalah mengganti perintah sujud dengan mengangkat kepala, tunduk sebagai bukti ketaatan dengan pembangkangan, rendah hati dengan sikap angkuh serta sombong. Maka akibat dari keingkaran dan kesombongan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kami, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui para malaikat atau bencana menurunkan malapetaka yang merupakan siksa yang amat pedih dari langit yang datangnya tidak terduga kepada orang-orang yang zalim itu. Hal yang sedemikian ini karena mereka selalu berbuat fasik, yaitu tidak pernah bersyukur dan selalu meniratkan pembangkangan dan kesombongan. Pada ayat-ayat yang sebelumnya dijelaskan tentang beragam anugerah yang dilimpahkan kepada kaum Bani Israel. Selanjutnya, pada ayat ini diingatkan pula tentang nikmat lain yang merupakan mukjizat Nabi Musa alaihi salam, yaitu ketersediaan air yang sangat diperlukan semua makhluk hidup pada waktu itu. Dan sejalan dengan hal ini, ingatlah kamu sekalian ketika Musa alaihi salam memohon air untuk kaumnya di saat mereka sedang kehausan di Gurun Sinai. Lalu kami berfirman kepadanya, pukullah batu yang ada di hadapanmu itu dengan tongkatmu yang merupakan mukjizatmu. Maka seketika itu pula memancarlah daripadanya, yakni dari batu yang dipukul itu,
12 mata air sesuai dengan jumlah suku yang ada pada Bani Israel yang merupakan keturunan dari 12 anak Nabi Yakub alaihissalam. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing seperti mana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 160, yaitu bahwa setiap suku dari 12 suku dari kaum Bani Israel mengetahui mata air mana yang menjadi bagian mereka. Karena itu, wahai Bani Israel, makanlah dari anugerah Allah yang berupa al-manna dan as-salwa, dan minumlah air yang memancar dari batu sebagai rezeki yang diberikan Allah kepada kamu semua, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan tanpa tujuan yang jelas, apalagi dengan berbuat kerusakan yang akan mengakibatkan kerugian dan hal-hal negatif lainnya bagi makhluk yang lain. Sahabat Betua channel rahimani wa rahimakumullah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan mengenai penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat ke-58 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman mencela mereka, yakni kaum Bani Israel, karena mereka membangkang, tidak mau berjihad dan tidak mau memasuki tanah suci Baitul Maqdis, yaitu ketika mereka baru tiba dari negeri Mesir bersama Nabi Musa alaihissalam. Mereka diperintahkan oleh Allah supaya memasuki tanah suci Baitul Maqdis yang merupakan tanah warisan dari Israel, leluhur mereka. Mereka diperintahkan memerangi orang-orang Amalekah, yakni orang yang kafir yang ada di dalamnya, tetapi mereka senantiasa membangkang, tidak mau memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau memerangi orang-orang Amalekah, dan mereka menjadi lemah dan patah semangat, mereka menjadi pengecut. Maka Allah Subhanahu wa taala menyesatkan mereka di padang Sahara yang tandus sebagai hukuman dari Allah buat mereka, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Karena itu, menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat, tanah yang dimaksudkan adalah Baitul Maqdis, seperti mana yang dinaskan oleh As-Suddi, Ar-Rabi Ibnu Anas, Qatadah, Abu Muslim, Al-Asfahani, dan ulama-ulama yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan ucapan Musa alaihissalam, yaitu, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan oleh Allah bagi kalian, dan janganlah kalian lari ke belakang. Al-Ma'idah ayat 21. Peristiwa ini terjadi ketika mereka keluar dari padang Sahara sesudah tersesat selama 40 tahun bersama Yusya ibnu Nun alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka atas Baitul Maqdis pada sore hari di hari Jumat. Pada hari itu, perjalanan matahari ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala selama waktu tertentu hingga mereka memperoleh kemenangan. Setelah mereka memperoleh kemenangan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk memasuki pintu gerbang Baitul Maqdis sambil bersujud sebagaimana ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dilimpahkannya kepada mereka berupa kemenangan dan pertolongan hingga negeri mereka dapat direbut dari tangan musuh dan mereka diselamatkan dari padang Sahara ketika mereka tersesat dalam suatu perjalanan. Sahabat Betua channel rahimani wa rahimakumullah, para ulama tafsir memahami tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 58 yang artinya, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud. Makna yang dimaksud dengan sujud di sini adalah mereka memasuki gerbang tersebut sambil ruku. Imam Ibnu Jarir meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Bashar, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al-A'mash, dari Al-Minhal dari Ibnu Amr, dari Sa'ad Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala, dan masukilah pintu gerbangnya sambil sujud. Surah Al-Baqarah ayat 58, yakni mereka memasuki gerbang tersebut sambil membungkuk rukuk melalui pintu yang kecil. Imam Hakim rahmatullahi alaih meriwayatkan hadis ini melalui hadis Sufyan dengan lafaz yang sama. Imam Al-Hasan dan Qatadah mengatakan makna yang dimaksud kaitannya dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 58, gugurkanlah dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini merupakan jawaban dari amarnya, yakni dengan kata lain, apabila kalian mengerjakan apa yang kami perintahkan kepada kalian, niscaya kami ampuni dosa-dosa kalian, dan kami lipat gandakan pahala kebaikan bagi kalian. Sahabat Betua channel rahimani wa rahimakumullah,
Kesimpulannya dapat dikatakan bahwa mereka diperintahkan untuk berendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat mereka memperoleh kemenangan. Hal tersebut direalisasikan dalam bentuk perbuatan dan ucapan. Hendaknya mereka mengakui semua dosa mereka serta senantiasa memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa tersebut. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya saat itu dan bersegera melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman-Nya, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Sahabat petua channel rahimani wa rahimakumullah, ketika turun ayat surat An-Nasr 1-3, sebagian sahabat menafsirkan banyak berzikir dan memohon ampun bila memperoleh kemenangan dan pertolongan. Akan tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkannya sebagai ucapan bela sungkawa kepada Nabi Muhammad SAW yang menandakan bahwa ajal beliau telah dekat, dan penafsiran ini diakui oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi tidaklah bertentangan bila ditafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hal tersebut bila kaum muslimin memperoleh kemenangan dan pertolongan Allah serta manusia berbondong-bondong memasuki agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat petua channel rahimani wa rahimakumullah, ayat ini juga merupakan bela sungkawa kepada ruh Nabi Muhammad SAW yang sudah dekat dengan wafatnya. Karena itu tampak Rasulullah SAW begitu rendah hati sekali saat memperoleh kemenangan demi kemenangan. Disebutkan di dalam suatu riwayat, ketika Nabi SAW berhasil memperoleh kemenangan atas kota Mekah, beliau memasukinya dari celah yang tertinggi, sedangkan beliau tampak benar-benar penuh dengan rasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga disebutkan bahwa janggut beliau benar-benar menyentuh pelana bagian depannya sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia tersebut. Sahabat petua channel rahimani wa rahimakumullah, kemudian ketika memasuki kota Mekah, beliau langsung mandi dan wudhu, lalu sholat 8 rakaat. Hal itu dilakukan di waktu duha, maka sebagian ulama mengatakan bahwa sholat tersebut adalah sholat duha, sedangkan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa sholat tersebut adalah sholat kemenangan. Karena itu, imam dan amir bila memperoleh kemenangan atas suatu negeri disunahkan sholat sebanyak 8 rakaat di negeri tersebut. Pada permulaan dia memasukinya seperti yang dilakukan oleh Sa'ad ibn Waqqas ketika memasuki kota Kisra. Dia sholat 8 rakaat di dalamnya. Menurut pendapat yang sahih, dalam sholatnya itu hendaklah dilakukan salam pada setiap 2 rakaatnya sebagai pemisah. Sementara menurut pendapat yang lain, sholat dilakukan hanya dengan 1 kali salam untuk seluruh rakaatnya. Sahabat petua channel rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan dari apa yang telah dikatakan oleh para mufassirin dan ditunjukkan oleh konteks ayat, dapat dikatakan bahwa mereka mengganti perintah Allah yang menganjurkan kepada mereka untuk berendah hati melalui ucapan dan sikap. Mereka diperintahkan memasuki Baitul Maqdis dengan bersujud, ternyata mereka memasukinya dengan mengesot, yakni dengan menggeserkan pantat seraya menengadahkan kepala. Mereka diperintahkan mengucapkan kalimat khittah, yakni hapuslah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami, tetapi mereka memperolok-olok perintah tersebut, lalu mereka mengatakannya hintah fi syairah. Perbuatan tersebut sangat keterlaluan dan sangat ingkar. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepada mereka pembalasan dan azab disebabkan kefasikan mereka yang tidak mau taat kepada perintahnya. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون, yang artinya lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka, maka kami menurunkan malapetaka atau azab dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik. Sahabat petua channel rahimani wa rahimakumullah,
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Rijzam minas sama." Imam Ad-Dahab meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa setiap sesuatu yang disebutkan di dalam kitabullah dengan ungkapan rijzam minas sama atau rijzu artinya adalah azab, azab dari langit. Hal yang sama diriwayatkan juga oleh Mujahid, Abu Malik, As-Suddi, Al-Hasan dan Qatadah. Semua menyatakan bahwa maksud dari ar-rijzu artinya adalah azab. Begitu juga Abul Aliyah mengatakan bahwasanya ar-rijzu diartikan dengan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan datangnya azab. Sementara Asy-Sya'bi mengatakan bahwa ar-rijzu ada kalanya ta'un dan ada kalanya dingin yang membekukan. Sementara Sa'ad Ibnu Jubair mengatakan ar-rijzu adalah ga'un. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id al-Asy'ad telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Sufyan, dari Habib Ibnu Abu Sabit, dari Ibrahim Ibnu Sa'ad, yakni Ibnu Abu Waqas, dari Sa'ad Ibnu Malik, dari Usamah Ibnu Zaid, serta dari Huzaimah Ibnu Sabit. Mereka semua mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penyakit ta'un merupakan azab yang telah ditimpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i melalui hadis Sufyan Ats-Tsauri dengan lafaz yang sama. Asal hadis di dalam kitab Sahihain berasal dari hadis Habib Ibnu Abu Sabit, yaitu apabila kalian mendengar adanya penyakit ta'un di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya, hingga akhir hadis. Sementara dalam riwayat Ibnu Jarir, beliau menceritakan bahwasanya telah menceritakan kepadaku Yunus Ibnu Abdul Ala dari Ibnu Wahab, dari Yunus dari Az-Zuhri yang menceritakan bahwa ia mendengar hadis berikut dari Amir Ibnu Sa'ad Ibnu Abu Waqas, dari Usamah Ibnu Zaid, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya penyakit dan wabah ini adalah azab yang pernah ditimpakan kepada sebagian umat dari kalangan orang-orang sebelum kalian. Asal hadis ini diketengahkan di dalam kitab Sahihain melalui hadis Az-Zuhri dan hadis Malik dari Muhammad Ibn al-Munkadir serta Salim Ibnu Abu Nadir dari Amir Ibnu Sa'ad dengan lafaz yang serupa. Sahabat Petuah channel rahimani wa rahimakumullah, dari tafsir surat Al-Baqarah ayat 58 dan 59 ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwasanya di balik perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan kenikmatan atau anugerah yang besar untuk kita. Yang kedua, apabila suatu kaum atau masyarakat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah karunia-Nya kepadanya. Yang ketiga, apabila kita ini ingkar kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlaku aniaya, bahkan melakukan perkara-perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berlawanan dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan malapetaka, azab kepada kita yang datang dari langit. Sahabat Petuah channel rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan kita kepada ketaatan dan istiqomah, senantiasa berpegang kepada syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membersamai kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.